Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, nama saya Aulia Arfa. Bersama kelompok saya ada Nabiga Masyirni, Azkia Mulyana, Aziza Putri Firdani, dan Nailah Ariqa Arsmi. Insya Allah pada video kali ini kami akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi tentang faslun fi syurutis salati atau syarat sah tentang salat. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di zaman yang begitu modern serta perkembangan yang begitu luar biasa, sehingga kebanyakan dari kita melupakan kewajiban dalam beragama. Contohnya, sholat. Kebanyakan orang-orang melaksanakan sholat hanya ingin menunaikan kewajiban saja atau terlepas daripada kewajiban tersebut, tetapi enggan mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat. Insya Allah di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit ilmu tentang sholat sehingga menambah wawasan kita mengenai ilmu-ilmu agama. Marilah kita sama-sama mendengar pembacaan kitab dari saudari Nabiga Musyir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi syurutis salati. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Wa qudimatis syurutu alal arkani. Li'annaha awla bitaqdimi idh syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wa istimraruhu fiha. Syurutus salati khamsatun. Ahaduha taharatun an hadatsin wa janabatin. At-taharatu lugatan an-nazafatu wal khulusu minad danasi wa syar'an raf'ul man'i al-mutarattibi 'alal hadathi aw an-najasi. Fal ula ay at-taharatu 'anil hadathi. Al-wudu'u wa huwa bidammil wawi isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin wa bifatiha ma yatawaddu bihi wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra'i. Faslun fi syurutis salati. Fasal tentang syarat-syarat salat. Faslun khabarun min mubtada'in mahzufin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa taqdiruhu hadza. Fi harfu jarrin syuruti ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri wa huwa mudhaf. As-salati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Adapun syarat-syarat ialah sesuatu tergantung atas sah-sahnya salat, walaysa minha dan bukan darinya. Yatawaqqafu adalah bentuk fi'il mudhari yang berasal dari kata tawaqqafa yatawaqqafu. Wa qudimatis syurutu dan didahulukannya syarat-syarat alal arkani atas rukun-rukun. Li'annaha aula bitaqdimi idh syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati. Dikarenakan lebih utama dan didahulukan syarat-syarat atas halnya wajib atas salat wastimraruhu fiha dan selalu berada dalam salat. Syurutus salati khamsatun. Ahaduha taharatun an hadatsin wa janabatin. Dan syarat-syarat salat ada 5. Ahaduha dan yang pertama taharatun suci an hadatsin wa janabatin dari hadas dan janabah. Syurutu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri wa huwa mudhaf. As-salati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Khamsatun ialah khabar dari mubtada. Ahaduha ialah bentuk mudhafun ilaihi dan bisa juga menjadi mubtada ussani. Taharatun ialah khabar dari mubtada ussani an harfu jarrin hadatin ialah ismun majrurun al wawu wa huruful atfi janabatin ma'tuf ila hadatin.
At-taharatu lugatan an-nazafatu wal khulusu minad danasi. Adapun suci secara bahasa ialah an-nazafatu wal khulusu minad danasi, bersih dan terlepas dari kotoran. Wa syar'an raf'ul man'i al-mutarattibi 'alal hadati au an-najasi. Dan secara syara raf'ul man'i mengangkat penghalang atas hadas atau najis-najis. Fal ula maka yang pertama al-fa'u ibtida'u al-ula mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi litta'azzuri li'annaha ismun mufrad maqsud ay at-taharatu 'anil hadathi. Musannif memaksudkan taharatu suci 'anil hadathi dari hadas-hadas. Ay harfu tafsiriyah at-taharatu ialah mubtada usani 'anil hadathi ialah berbentuk jar majrur dan bisa juga menjadi khobar ghairu mufrad. Di dalam kitab Matan al-Ajurmiyah pada babul mubtada wal khobar ialah khobarun ghairu mufradin arba'atu asya al-jar wal majruru az-zarfu wal fi'lu ma fa'il wa mubtada ma khabarihi. Al-wudu'u ialah khobar dari mubtadaul awal dan adapun i'rabnya al-wudu'u khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri. Wa huwa bidammil wawi dan di dhammah huruf wawnya isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Mengalirkan air fi a'dha'in makhsusatin pada anggota-anggota tertentu muftatahan biniyatin dan diawali dengan niat. Wa bi fathiha dan di fathah wawnya ma yatawaddau bihi. Awal berwudu ialah wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati. Adapun awal mulanya berwudu ialah wajib dibersamakannya atas wajibnya salat Lailatul Isra'i pada malam Isra'nya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itulah pembacaan kitab dari saudari Nabiga Musyirni. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengar syarahan atau penjelasan Faslun fi syurutis salati, syarat-syarat sah salat oleh saudari Aziza Putri Firdani. Baik, adapun syarahan dari saya mengenai satu pasal di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Al-Alimul Allama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis shalah adalah sebuah pasal yang membahas tentang syarat-syarat salat. Syarat ialah sesuatu yang dapat menjadikan sahnya salat, akan tetapi bukan termasuk dari bagian-bagiannya. Namun, syarat-syarat salat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya. Syurutus salati khamsatun. Adapun syarat-syarat salat ada 5. Ahaduha yang pertama ialah taharatun an hadasin wa janabatin. Suci dari hadas dan janabah. Bersuci secara bahasa ialah bersih dan lepas dari kotoran. Sedangkan menurut syara menghilangkan penghalang yang berupa hadas dan najis. Fal-ula al-wudu'u. Maka syarat salat yang pertama yaitu bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Wa syurutuhu ka syurutil ghusli. Wudu memiliki 5 syarat, sama halnya dengan syarat-syarat mandi. Syarat yang pertama ialah ma'u mutlak, yaitu air mutlak, yang merupakan air suci dan mensucikan. Air mutlak berlaku atas namanya air yang tidak memiliki batasan, sekalipun mengalir dari air uap air yang suci atau yang mendidih atau hancur dalamnya sesuatu yang dapat dibatasi yang sesuai dengan kenyataan. Wa ghairu mustamali fi raf'in hadasin adalah air musta'mal yang belum bisa digunakan untuk fardu bersuci dalam mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Manajisir, kemudian menghilangkan najis sekalipun najis tersebut telah dimaafkan. Wa qalilan, yakni air yang jumlahnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Jika seandainya ada air yang musta'mal, lalu air tersebut dikumpulkan hingga mencukupi 2 kullah, maka air tersebut dihukumi menjadi air yang suci dan mensucikan. Seperti halnya air yang terkena najis, lalu air tersebut dikumpulkan hingga mencukupi 2 kullah dan tidak memiliki perubahan pada sifat-sifat air. Wa ghairu mutaghayyiran kasiran, dan tidak ada perubahan dengan perubahan yang banyak sehingga dapat mencegah kemutlakan nama air. Sekalipun perubahan yang dapat terjadi pada sifat-sifat air, yakni rasa, warna, dan baunya, meskipun perubahan tersebut dapat diperkirakan. Bikhaliti tahirin gunya anhu.
Perubahan dapat terjadi karena suatu yang disebabkan oleh sesuatu yang mencampuri air, yakni mukhalid. Mukhalid adalah benda yang tidak terlihat yang berbeda dengan air yang bersifat suci. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mukhalid adalah suatu percampuran yang tidak mungkin dipisahkan. Dan tidak masalah atas suatu perubahan yang tidak mencegah atau yang tidak mengubah kemutlakan nama air meskipun perubahannya sedikit. Walaupun seseorang ragu apakah perubahan itu sedikit ataupun banyak. Dikecualikan dari perkataan guru kita bahwa mukhalid adalah mujawir, sedangkan mujawir adalah benda yang terlihat seperti halnya kayu dan minyak yang dapat digunakan sebagai wewangian. Walaupun seandainya ada suatu benda yang diragukan apakah itu mukhalid atau mujawir, maka benda tersebut dihukumi menjadi mujawir. Wanajisin. Kemudian, perubahan dapat terjadi karena adanya najis yang mencampuri air. Walau kanal ma'u kasiron, dan air yang jumlahnya banyak, yakni mencukupi 20 atau 270 liter dalam dua contoh perubahan dengan menggunakan perkara yang suci dan najis. Sebagian ulama memilih pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa annal ma'a la yanjuzu mutlaqan illa bitaghayyuri wal hari karakidin. Dan pendapat tersebut telah disetujui oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya la yanjuzu qaliluhu bitaghayyuri wa huwa mazhab Malik. Mungkin demikian syarahan dari saya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengar syarahan dari saudari kita, Naila Arifa Arsi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pensyarah pertama. Baik, saya akan melanjutkan syarahan tentang syarat-syarat wudhu. Wathaniha, dan syarat yang kedua dari syarat sahnya wudhu yaitu jaryu ma'in ala udwin, yaitu mengalirkan air kepada anggota wudhu. Maka tidak cukup hanya dengan membasuh air kepada anggota wudhu tanpa mengalirkan air tersebut, karena hal tersebut tidaklah dinamakan dengan membasuh. Wathalithuha, dan syarat yang ketiga dari syarat sahnya wudhu yaitu alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran. Tidak adanya sesuatu yang dapat berubah air dengan perubahan yang membahayakan bagi anggota wudhu. Contohnya minyak zafron dan kayu cendana, dan berbeda menurut pendapat ulama lainnya. Warabi'uha, dan syarat yang keempat yaitu haidun, tidak terdapatnya penghalang bagi anggota wudhu kanuratin, seperti kapur, lilin, minyak yang mengeras, serta zat tinta atau inai henna. Begitu juga yang disyaratkan menurut mayoritas para ulama yaitu tidak adanya sesuatu yang dapat menghalangi kuku seperti halnya kotoran yang dapat menghalangi masuknya air kepada bagian bawah kuku tersebut. Wa khamisuha, dan syarat yang kelima yaitu wadakhuli waqtin lidaimi hadatsin, masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Maksudnya orang yang selalu berhadas yaitu orang yang mengalami penyakit beser atau penyakit kencing dan orang yang istiadah. Dan wajib baginya, bagi orang yang selalu berhadas, untuk mengira-ngira masuknya waktu sholat, dan tidak diperbolehkan untuknya berwudu seperti halnya tayamum untuk sholat fardu dan sholat sunnah sebelum masuknya waktu untuk mengerjakannya. Dan diwajibkan melakukan 2 wudu dan 2 tayamum untuk khatib yang selalu berhadas. Dan cukup 1 wudu untuk orang yang tidak berhadas untuk kedua hal tersebut. Dan diwajibkan bagi orang yang selalu berhadas untuk memperbaharui wudunya di setiap akan melaksanakan sholat fardu seperti halnya tayamum. Begitu juga mencuci faraj dan mengganti pembalut walau pembalut tersebut tak bergeser dari tempatnya. Dan sejenis penyakit beser atau penyakit kencing diwajibkan untuk bersegera melaksanakan sholat. Kalau seandainya ia mengakhirkan sholat untuk kemaslahatan sholat, seperti halnya menunggu jamaah dan berangkat menuju masjid, maka hukumnya tidaklah masalah baginya. Mungkin cukup sekian syarahan dari saya mengenai syarat-syarat wudhu. Baiklah, selanjutnya marilah kita sama-sama melihat praktek tayamum oleh saudari Azkia Mulyan. Tata cara tayamum. Membaca basmalah, menempelkan tangan ke debu sembari meniatkan tayamum. Niat tayamum harus dihadirkan sampai mengusap muka.
mempersedikit debu dengan meniup atau menepuknya, mengusapkan debu ke muka, menempelkan debu untuk kedua kalinya, mempersedikit debu, mengusap tangan sampai siku, lakukan untuk kedua kalinya, tangan kanan dengan tangan kiri. Nah, demikianlah ilmu yang sempat kami share kepada kalian. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kami akhiri dengan ucapan Ilal liqa'i. Minallahil musta'an wa ilaihi kustus sabil. Summas salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.